Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Haura dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi tentang hukum pidana. Tindak pidana atau delik lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Tiga, mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, tindak pidana terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal action. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Kriminalitas terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut juga dualistis. Lalu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut juga monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur pidana, ada unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar dari diri pelaku. 1. Perbuatan atau kelakuan. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. 5. Unsur yang memberatkan. 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Ada juga unsur subjektif atau unsur yang terdapat dari dalam diri pelaku. 1. Kesengajaan. 2. Kealpaan. 3. Niat. 4. Maksud. 5. Dengan rencana terlebih dahulu. 6. Perasaan takut. Punya pengertian yang luas terdiri dari A. Pembagian delik. 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. Kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Keempat, penuntut umum tidak perlu menyantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuhan dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Menurut doktrin, 1. Delik formil atau delik material. 2. Delik komisionis, delik belulus dan delik kuota, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.